La ilaha illahu. Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay ma sya'nuka ya Samiri haitsu fa'alta ma fa'alta. Faqala basirtu bima lam yabsuru bihi wa huwa Jibril alaihi salam ala farasin ra'ahu waqta khurujihim minal bahri wa gharqa fir'aun wa junuduhu ala ma qalahul mufassirun. Faqabattu qabdatan min athari hafiri farasihi fanabattuha ala al-ijli wa kadhalika sawwalat li nafsi ay an aqbidaha thumma ambidaha fakana makana. Artinya, apa urusanmu, apa kepentinganmu wahai Samiri yang telah engkau lakukan? Maka As-Samiri atau Samiri menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat, yakni aku melihat malaikat Jibril alaihissalam yang naik kuda. Aku melihatnya ketika Bani Israel keluar dari lautan dan Fir'aun serta tentaranya tenggelam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Maka aku mengambil segenggam tanah bekas injakan kaki kuda malaikat Jibril. Kemudian aku lemparkan ke arah anak sapi. Yang demikian itu adalah inisiatif dan kemauan yang ada pada diriku. Yakni aku berinisiatif untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan kuda malaikat Jibril. Kemudian aku taburkan atau lemparkan ke anak sapi. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Faqala lahu Musa fadhhab ay taba'at anni wastaghfir minni fa inna laka fil hayati antaqula la misas ay tu'aqab fil hayati uqubatun atau uqubatan la yadnu minka ahadun wa la yamassuka ahad hatta inna man aradal qurba minka qulta lahu la tamassani wa la tuqarrib ala wa la taqrub minni uqubatan ala dalik haitsu massa ma lam yamassu ghairu wa ajra ma lam yujrihi ahad. Nabi Musa berkata kepada Samiri, pergilah engkau, menjauhlah engkau dariku, menyingkirlah engkau dariku. Sungguh selama engkau hidup, engkau harus berkata, jangan ada yang menyentuhku,
yakni engkau dihukum dengan hukuman selama masa hidupmu. Tidak boleh seorang pun mendekatimu, tidak boleh seorang pun menyentuhmu, sampai jika ada orang yang ingin dekat-dekat denganmu, katakan kepadanya, kamu jangan menyentuh aku, jangan mendekati aku. Ini semuanya adalah hukuman untukmu, karena engkau telah menyentuh sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain. Maka engkau diberi hukuman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah fatujaza bi'amalika min khairin wa syarrin wandur ila ilahika alladhi zalta alaihi aqifa ay al-ijla atau ay al-ijli la nuharriqannahu thumma la nansifannahu fil yammi nasfa. Fa fa'ala Musa dzalik falau kana ilahan. Nah, lantana'a mimma yuridu bi'ada was'alahu bi'itlaf wa kana qad usribal ijl fi qulubi bani Israil farada Musa alaihissalam itlafahu wa hum yandurun ala wajhin la tumkinu i'adatuhu bi ikhraqi was-sahqi wa dar yihi fil jammi wa nasfi liyazula ma fi qulubi min hubbi kama zala sahsuhu wa li anna fi ibqaihi mihnah li anna fi nufusi aqwa da'dal batil. Sungguh engkau wahai Samiri memiliki waktu yang telah dijanjikan, engkau tidak akan bisa mengelaknya, yakni engkau akan dibalas sesuai dengan amalmu, yang baik atau yang jelek. Sekarang lihat sesembahanmu yang engkau senantiasa berdiam diri di sisinya untuk ibadah, yakni anak sapi. Sungguh kami akan membakarnya, kemudian kami melemparkannya ke dalam lautan agar rusak dan hancur. Maka Nabi Musa melakukan hal itu walaupun terhadap sesembahan. Beliau melakukannya dan siap untuk menghadapi siapa saja yang ingin mengganggunya. Nabi Musa berusaha untuk menghancurkannya. Karena saat itu hati Bani Israel telah diliputi kecintaan yang luar biasa terhadap anak sapi tadi. Maka Nabi Musa alaihissalam ingin menghancurkan anak sapi itu dalam keadaan Bani Israel melihatnya dengan cara yang tidak mungkin untuk mengembalikan anak sapi tadi, yakni dengan cara dibakar, dirusak dan dilempar ke lautan agar hilang kecintaan terhadap anak sapi di hati Bani Israel. Sebagaimana hilang wujud anak sapi itu
Karena kalau tetap dipertahankan, maka itu adalah ujian yang berat. Karena hati itu cenderung kuat untuk mengikuti kebatilan, mengajak kepada kebatilan. Falamma tabayyana lahum butlanuhu akhbarahum bima yastaqil ibadah wahdahu la syarikalah. Faqala innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Aila ma'buda illa wajhul karim. Fala yuqlihu wala yuhibbu. Fala yu'lahu wala yuhabbu wala yurja wala yukhafu wala yut'a illahu. Li'annahu al-kamil alladhi lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula al-mukhitu ilmuhu bi jamil asya' alladhi ma min ni'matin bil ibadi illa minhu wala yadfa'u as-su'a illahu fala ilaha illahu wala ma'buda siwahu. Setelah jelas bagi Bani Israel batilnya sesembahan yang berupa anak sapi, maka Nabi Musa mengkabarkan kembali kepada mereka siapa yang berhak untuk diibadahi, tidak disekutukan. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang disembah kecuali wajah Allah yang mulia. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dimintai kecuali Dia. Karena Allah lah yang maha sempurna, yang memiliki asmaul husna, memiliki sifat yang tinggi, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Setiap nikmat yang dirasakan oleh hamba adalah darinya. Tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Dia. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya fitnah terbesar yang pernah dialami oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah fitnah anak sapi. Sebagian Bani Israel benar-benar takjub, kagum, yang menyebabkan timbul kecintaan yang luar biasa di hati mereka, yang ujung-ujungnya adalah menyembah anak sapi tadi. Ternyata ada pihak yang memang menjadi juru fitnah dalam masalah ini. Dia adalah Samiri. Maka ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengetahui bahwa yang membuat fitnah dan ulah itu adalah Samiri, maka langsung mendatangi Samiri. Nabi Musa bertanya kepada Samiri, apa yang kamu lakukan terhadap anak sapi ini? Kok bisa sampai Bani Israel kagum dan menyembahnya?
Samiri kemudian menjelaskan bahwa ketika Bani Israel berhasil melewati lautan dalam kejaran Fir'aun dan tentaranya, Samiri melihat malaikat Jibril yang tidak dilihat oleh semua yang ada di situ. Malaikat Jibril menunggangi kuda. Kemudian kudanya tadi itu melewati daratan di situ. Samiri takjub. Bekas injakan kuda tadi ada sesuatu yang menakjubkan. Maka Samiri kemudian berinisiatif untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan kuda malaikat Jibril. Kemudian nyoba-nyoba ditaburkan, dilemparkan ke arah anak sapi, patung, ya, bukan hewan yang hidup, tapi patung yang berbentuk anak sapi. Ditaburkan, kok kemudian patung anak sapi tadi bersuara, cuma bersuara, gak bisa bicara, ya, bersuara. Wallahu ta'ala bishawab, suaranya kayak apa, ya. Nah, melihat seperti itu, Bani Israel kagum. Saking kagumnya sampai seneng sama patung anak sapi tadi. Dan Samiri mengatakan, inilah sebetulnya Tuhan kalian yang sedang dicari oleh Nabi Musa yang sampai sekarang belum datang. Ternyata kalian sudah menemukannya. Maka dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dengan Samiri dan menyembahnya. Maka Nabi Musa kemudian marah. Nabi Musa berkata kepada Samiri, mulai saat ini engkau harus menyingkir dariku, menjauh dariku, pergi dari sini. Tidak boleh seorang pun berinteraksi denganmu, dekat-dekat denganmu. Awas kalau kamu melanggar hukuman ini. Gitu, ya. Ingat, nanti dari kiamat engkau akan mendapatkan persidangan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal. Lihat sesembahanmu, anak sapi ini, yang kamu sampai berdiam diri lama di sisinya menyembahnya, akan aku bakar, akan aku rusak, kemudian aku lempar ke lautan. Bani Israel melihat bagaimana Nabi Musa merusak sesembahan mereka berupa anak sapi tadi itu. Hancur, gak berdaya, gak bisa melawan Nabi Musa, ya. Nah, patung, gak bisa apa-apa, ya. Maka Bani Israel yang menyembah sadar ternyata itu patung, gak layak disembah. Maka Nabi Musa mengatakan, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya sesembahan kalian itu hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, jangan mengulanginya lagi, ya. Nah, barakallahu. Baik, maka dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qala Qatadah rahimahullah,
Kana wallahi as-Samiriyu aziman min udhama'i Bani Israel. Kana wallahi as-Samiriyu aziman min udhama'i Bani Israel. Min qabilatin yuqalu laha Samiratun. Walakinna aduwallahi nafaqa ba'dama qata'al bahra ma'a Bani Israel. Walakinna aduwallahi nafaqa ba'dama qata'al bahra ma'a Bani Israel. Kama dzakarahu As-Syaikh Faisal fi kitabihi Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Kama dzakarahu As-Syaikh Faisal rahimahullah fi kitabihi Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Imam Qatadah rahimahullah berkata, demi Allah, Samiri ini adalah salah satu pembesar, salah satu tokoh Bani Israel dari kabilah Samirah. Akan tetapi musuh Allah tersebut melakukan kemunafikan setelah melewati lautan bersama Bani Israel. Ini disebutkan oleh As-Syaikh Faisal dalam kitabnya yang berjudul Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Nah, wakhtalafu fismi as-Samiri ala qaulain. Wakhtalafu fismi as-Samiri ala qaulain. Ahaduhuma Musa, qalahu Wahb ibn Munabbih, qalahu Wahab ibn Munabbih.
Wasani Mikha. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Zakarahu Ibnu Jauzi fi tafsirih. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang nama sebenarnya Samiri ini. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama namanya adalah Musa. Kebetulan sama dengan Nabi Musa ya, namanya Musa. Pendapat Wahab Ibnu Munabbih. Pendapat yang kedua namanya ialah Mikha. Pendapat Ibnu As-Sa'ib. Oleh sebab itulah disebut dalam Al-Quran dengan Samiri. Gak menyebut nama aslinya. Karena ada kemungkinan namanya ialah Musa. Nah, kalau disebut Musa maka khawatir ada kerancuan dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, sehingga yang lebih difokuskan ialah nama kabilahnya ya, nisbah ke kabilahnya Samiri, dari kabilah Samirah. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Wa'lam anna as-Samiriyah massa ma lam yamassahu ghairuhu. Fakanat uqubatuhu ala dhalik ayyakula fil hayati la misasa. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Perbuatannya. Ketahuilah bahwasanya As-Samiri itu memegang atau menyentuh sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain, yakni memegang tanah bekas injakan apa ini? Kuda malaikat Jibril yang kemudian ditaburkan, disiramkan atau dilemparkan ke anak sapi yang menyebabkan fitnah besar melanda Bani Israel. Maka hukuman untuk Samiri adalah selama dia hidup, dia harus mengatakan kepada semua yang mendekatinya, la misasa, jangan dekat-dekat aku, jangan menyentuh aku, ya, gak boleh ada satu pun yang menyentuhnya, dia dikucilkan, nah sampai mati.
Nggak ada yang boleh menyentuhnya, nggak ada yang boleh memegangnya. Sebagaimana dia menyentuh sesuatu yang nggak disentuh orang lain untuk membuat kekacauan dan fitnah. Barakallahu dengan tanah yang dipegang dan dilemparkan ke anak sapi tadi. Namanya innamal jaza min jinsil amal. Al-faidatu as-sadisah. Annal mustahiqqa lil ibadah wallahu alladzi la ilaha illahu al-muhitu ilmuhu bi jami'il asya'. Bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari kisah ini kita harus benar-benar memohon hidayah dan taufik serta asbabat dan istiqomahan. Karena ternyata Bani Israel yang sudah diajari tauhid, ketika ada fitnah besar, goyah tauhidnya sampai menyembah anak sapi. Sehingga kita tidak boleh merasa percaya diri tidak akan terfitnah. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka ujian dan fitnah akan terus melanda kita, menimpa kita. Sehingga satu-satunya yang harus kita lakukan di samping memperkuat tauhid dan akidah kita dengan terus berilmu, terus beribadah, harus banyak-banyak berdoa, meminta keteguhan dan istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita karunia husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.